Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Ridho Asyafi, absen 1. Saya Bintara Alam Nependi, absen 9. Saya Imtinan Aletia Sena, absen 16. Saya Khalifatul Mahmuda, absen 17. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas fisika. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang energi terbarukan, yaitu air. Mata pelajaran ini diampu oleh Bapak Arifian Dimas, SPD, MPD. Ntar kamu ngapain sih dari tadi buang-buang air kayak gitu? Aku lihat. Mas, aku dong. Itu sangat penting. Coba kalau nggak ada air, kamu mandi pakai apa? Nah, emang kenapa ini kan bisa diisi ulang? Ya meskipun bisa diisi ulang, kamu nggak kasihan tuh yang kesusahan cari air bersih sana. Emang ini air manfaatnya apa sih kok bisa kamu marah-marah kayak gini? Air itu zat sangat penting bagi semua makhluk hidup di bumi ini. Kalau nggak ada air, kita nggak bisa apa-apa loh. Terus nih, aku masih nggak paham apa sih manfaat air. Jadi tuh masalahnya tuh sangat banyak. Nih, lihat video nih. Air adalah zat cair yang bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Meskipun sederhana, namun air bisa menopang kehidupan manusia. Lalu apa saja sih manfaat air? Manfaat air dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk memasak, minum, makan, dan lain sebagainya. Dan juga air bisa digunakan sebagai pertanian, yaitu mengaliri sawah mereka. Air juga bisa menjadi transportasi, yaitu sungai dan laut. Air juga memiliki energi, yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi kinetik dari air lalu mengalirkan ke turbin untuk menghasilkan energi listrik. Biasanya PLTA dibangun di daerah yang memiliki bendungan atau sungai yang deras. Salah satu kelebihan PLTA adalah sumber energinya terbarukan dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi udara. Selain itu, PLTA juga bisa membantu mengendalikan banjir dan menghindari musim kemarau. Di Indonesia sendiri ada beberapa PLTA yang terbesar di Asia Tenggara, yaitu PLTA Cirata di Purwakarta dan PLTA Sigura-gura di Sumatera Utara. Nah, ada juga PLTA yang terletak tidak jauh dari Kota Madiun, yaitu PLTA Golang. PLTA ini terletak di Desa Kuwiran, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Pembangkit ini memanfaatkan aliran air dari Sungai Catur untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Lalu, apa yang akan terjadi jika air tidak tersedia? Nah, dampaknya bisa sangat serius. Kelangkaan air minum bisa menimbulkan masalah kesehatan seperti dehidrasi. Kekeringan juga bisa menimbulkan gagal panen, sehingga krisis pangan pun bisa terjadi. Selain itu, air yang tercemar bisa menimbulkan masalah kesehatan seperti diare, kolera, dan infeksi kulit. Kehidupan ekosistem pun akan terganggu, seperti sungai yang mematikan ikan dan makhluk hidup lainnya. Industri pun akan berhenti karena kekurangan air, dan masyarakat pun akan mengalami penurunan kualitas hidup secara menyeluruh. Di Indonesia sendiri ada berbagai masalah dan urgensi yang berkaitan dengan air. Krisis air bersih sering terjadi di banyak daerah, seperti wilayah terpencil dan kepulauan. Banyak warga yang harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air yang layak minum. Selain itu, pengelolaan air yang buruk terlihat dari banyaknya irigasi dan waduk yang tidak berfungsi dengan baik, serta penggunaan air tanah berlebihan yang menurunkan permukaan tanah. Banjir terjadi saat hujan karena drainase tidak memadai dan hutan gundul. Sedangkan saat kemarau, kekeringan terjadi karena minimnya penyimpanan air. Sungai-sungai di Indonesia juga banyak yang tercemar. Di Indonesia air sangat melimpah, namun keterbatasan air bersih sangat mengkhawatirkan. Salah satu contohnya adalah Sungai Citarum yang dulunya menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat, namun sekarang menjadi salah satu sungai terkotor se-Indonesia. Sungai Citarum sepanjang kurang lebih 300 km ini seharusnya menjadi sumber air bersih bagi
jutaan orang dan mendukung sektor pertanian, industri, dan pembangkit listrik. Namun pencemaran akibat limbah industri, domestik, rumah tangga, penumpukan sampah telah menjadikan tercemarnya berat sungai ini. Setiap hari sekitar 20-80 ton limbah kimia serta 400 ton limbah kotoran sapi dibuang di sungai. Pencemaran ini berdampak pada kesehatan manusia, kerusakan ekosistem, dan krisis air bersih. Masalah Citarum mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh semua orang Indonesia dalam mengelola sumber air bersihnya. Ini bukan hanya persoalan lokal, melainkan krisis lingkungan nasional yang memerlukan perhatian dan aksi bersama. Nah, beberapa masalah yang kami sebutkan tadi jika tidak segera ditangani akan berakibat sangat fatal. Nah, ini beberapa saran dari kami untuk menangani urgensi yang ada di Indonesia. Nah, cara yang pertama adalah dengan membangun sistem pengolahan dan daur ulang air. Salah satu cara menanggulangi krisis air adalah dengan cara mendaur ulang air limbah menjadi air bersih. Kita bisa mencontoh dari negara Singapura. Mereka melakukannya melalui program New Water, yaitu mendaur ulang air limbah menjadi air bersih dan layak minum. Program ini melalui 3 tahap, yaitu yang pertama mikrofiltrasi, yang kedua reverse osmosis, dan yang ketiga desinfeksi UV. Program ini membantu mengurangi ketergantungan pada air impor dan memperkuat ketahanan air negara. Keberhasilan New Water tidak lepas dari dukungan pemerintah dan edukasi yang terbuka kepada masyarakat. Saat ini New Water telah menyumbang 40% dari pasokan air nasional. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi, kebijakan yang tepat, dan peran masyarakat bisa menjadi solusi nyata untuk mengatasi krisis air. Cara yang kedua adalah dengan cara menata kembali penggunaan air tanah dan waduk. Pengambilan air tanah secara berlebihan perlu dibatasi karena dapat menyebabkan penurunan muka tanah dan krisis air di masa depan. Oleh karena itu, perawatan waduk dan bendungan menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan penampungan air hujan pada saat musim hujan. Nah, dalam solusi ini Belanda bisa menjadi contoh keren. Mereka mempunyai sistem kanal, bendungan, dan waduk yang rapi. Plus mereka memiliki teknologi pemanenan air hujan atau rainwater harvesting. Teknologi ini efisien dan hemat biaya. Dengan teknologi ini, mereka dapat mengurangi ketergantungan pada air tanah dan siap menghadapi perubahan iklim di masa yang akan datang. Berikut adalah perilaku yang bisa kita hindari untuk menghemat air di kehidupan sehari-hari. Kamu bilang kita sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Tuh, udah tahu kan apa manfaat penggunaan air? Tahu. Nah, mulai sekarang kita tuh harus menghemat air. Udah jangan diulangin lagi ya. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and share. Bye-bye.